Perkenalkan, nama saya Nur Yasin Al-Ashar AMD Remika, peserta Latsar CPNS Angkatan 20 NDH 16, asal instansi UPTD Puskesmas Lampiak, Pemerintah Kabupaten Luhut Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan lesson learn tentang sikap perilaku bela negara yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu-isu kontemporer. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang melihat negeri ini sebagai satu kesatuan utuh, di mana dari situlah muncul semangat persatuan yang menyatukan bangsa dan negara. Yang kedua adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa-bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, nilai bela negara terdiri dari 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari setiap ASN untuk mencintai, memelihara, membela, melindungi tanah kelahirannya menjadi keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa terkait cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu keyakinan dan kesadaran kita akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, berupa dengan aksi nyata tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Bela negara dilakukan dengan aksi nyata sesuai dengan kompetensi dan profesi masing-masing. Seluruh warga negara atau ASN berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah isu-isu kontemporer, yaitu segala kejadian atau fenomena yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau hal yang berkaitan dengan saat ini. Adapun isu-isu strategis kontemporer terdiri dari korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan mass communication atau hate speech dan hoax. Selanjutnya, ada teknik tapisan isu, yaitu teknik APKL dan teknik USG. Teknik APKL berarti aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Sedangkan USG berupa urgensi, seriousness, dan growth. Lalu setelah melakukan teknik tapisan isu, ada teknik analisis isu yang menggunakan sistem berpikir, mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga seorang warga negara baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Kesiapsiagaan bela negara bisa berupa kesiapan fisik, yaitu kemampuan jasmani untuk menghadapi tantangan, termasuk menjaga kesehatan dan stamina. Yang kedua, kesiapan mental, berupa ketahanan mental, disiplin, dan kemampuan untuk berpikir jernih dalam situasi sulit. Yang ketiga, berupa kesiapan sosial, berupa kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan tentang materi agenda 1. Semoga bisa kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nur Yasin Al-Ashar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.